Eh, Evan, Iya ibu. Oh enggak, tadi Evan tadinya mau mau masuk, mau ada keperluan sama ibu, tapi ragu-ragu gitu, agak malu gitu buat masuknya ibu. nggak apa-apa. Ya udah tuh. Kalau mau ke ibu Maya kita masuk aja. Oh ya udah, Evan mau duduk di sini apa mau di ruang konseling individual? di ruang konseling individual individual aja ibu. Ya udah, ayo. Yuk. Silakan duduk, Iya, Evan. kasih ibu. Oke, Evan gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Evan kabarnya baik. Cuman Alhamdulillah. agak ada hal yang mengganjal aja gitu ibu, yang mau Oh. diobrolin sama ibu. Padahal mah tadi masuk aja nggak apa-apa. Iya, ibu. Tadi agak malu aja buat masuknya gitu ibu. Nggak apa-apa kalau Evan mau kesini mah datang aja. Ibu juga nggak apa-apa kok. Maksudnya justru ibu juga senang kalau Evan datang ke sini. Nah, Iya, ibu. sebelumnya kita isi dulu daftar kunjungan siswanya ya. Iya, ibu. Di sini. Oke, makasih Evan. Iya. Nah, Evan kan tadi bilang ya ke ibu duduk di depan. Iya. Maksud ibu teh, Evan teh kenapa? Evan teh kelas 12 IPA 4 kan ya? Iya ibu, kelas 12 IPA 4. Iya, kalau boleh ibu tahu, Evan tadi kenapa? Ya, jadi Evan itu tadinya mau masuk ke sini Bu, ke ruang BK karena Evan itu ada yang mau diobrol atau mau diceritain ke ibu gitu. Mau cerita ke ibu. Iya ibu. Terus Evan tuh kalau ibu boleh tahu rumahnya di mana? Kalau Evan tuh sekarang di Wanayasa ibu. Oh, di Wanayasa. Iya. Kalau Evan itu anak berapa? Evan anak kedua ibu. 2 bersaudara. Ya dari 3 bersaudara. Oh, terus anak kedua dari 3 bersaudara. Kalau ayah sama ibu masih ada? Masih ada ibu. Kalau ayah bekerja sebagai apa? Kalau ayah seorang wira swasta ibu. Wira swasta. Kalau ibu? Kalau ibu nggak bekerja ibu, ada di rumah. Oh, ada di rumah. Terus sebelumnya Evan juga nggak usah merasa takut ya, Iya. nggak usah merasa malu, datang aja ke sini. Iya. Sebelumnya Evan udah pernah belum melakukan konseling individual? Belum sih, belum melakukan konseling individual. Cuman waktu kelas 10 itu pernah ngelakuin konseling, tapi kan udah lama ibu, jadi udah agak lupa juga Lupa gimana kan. lagi. Iya. Ya udah, kalau nggak apa-apa ya. Tapi kan sebetulnya kalau di sekolah itu ada ya, ada maksudnya kan ada ibu sebagai guru BK Evan, terus juga ada yang lainnya. Nah, sebetulnya kan BK juga ada beberapa layanan ya, ada bimbingan klasikal, ada bimbingan kelompok, terus ada konseling kelompok dan ada konseling individual. Nah, sebetulnya di layanan BK itu karena mungkin Evan nggak ngertinya tuh karena kan di sekolah kadang kan BK itu ada yang masuk ke kelas ada yang enggak jadi mungkin pemberian layanannya belum termaksimalkan gitu. Nah tadi kan Evan bilang ke ibu ya kalau Evan tuh belum pernah tapi lupa lagi Iya. gitu ya. Nah berarti Evan juga belum tahu dong apa itu konseling individual, apa tujuannya, udah tahu belum? Belum ibu. Iya. Nah, jadi Ibu jelasin dulu ya. Jadi, konseling individual itu pemberian bantuan ya dari seorang konselor. Jadi di sini itu Ibu sebagai konselor dan Evan sebagai konseli. Jadi konseling individual itu pemberian bantuan dari seorang konselor kepada konseli untuk membantu kliennya dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Nah, kalau tujuan konseling individual secara umum itu tujuannya itu konseling individual itu untuk membantu mengatasi permasalahan-permasalahan yang dialami oleh kliennya. Dalam hal ini kan berarti ibu membantu Evan gitu kan dalam memecahkan permasalahan yang Evan alami. Terus juga salah satu tujuannya itu biar Evan juga jadi lebih mandiri dan Evan juga bisa memutuskan permasalahan atau solusi gitu ya atas permasalahan yang Evan alami. Nah waktu itu kan kita udah pernah ya konseling kelompok. Iya. Nah di konseling kelompok apa Evan mau cerita tentang itu? Eh,
Mirip-mirip sih Bu, cuman Oh, agak iya. beda Jadi dikit aja. sebetulnya mungkin dari kegiatan konseling kelompok kemarin itu, Evan merasa masih belum Iya terselesaikan iya Bu, gitu ya. Jadi mungkin masalahnya mau terkait tentang perencanaan karir ya? iya iya Bu. Iya nggak apa-apa. Jadi kan kemarin juga Ibu udah jelasin ya. Nah, tentang di konseling kelompok, mungkin Evan masih ada yang mengganjal gitu ya. Iya Jadi Evan mau cerita ke Ibu. iya iya Bu. Terus sebelumnya Evan percaya sama Ibu. Nah nah itu Ibu, soalnya sekarang kalau misalkan Evan cerita ke Ibu itu, Evan takutnya, cerita yang Evan cerita apa, masalah yang Evan ceritain ke Ibu itu nanti, takutnya nyebar atau bocor ke orang lain gitu ya Bu. Mhm. Iya, Ibu juga bisa ngerti gitu ya, apa yang Evan rasain, tapi, Evan juga perlu tahu gitu ya, kalau, dalam konseling individual itu ya, ada asas-asas juga. Nah, tadi Ibu jelasin juga ya, jadi dalam konseling individual kita juga karena kita kan Evan kan masih masalahnya itu masih maksudnya berkaitan dengan kegiatan konseling kelompok kemarin Iya kan. Nah, di konseling individual ini karena kan sebelumnya juga Ibu udah tahu ya permasalahan Evan. Nah, sebetulnya ada beberapa tujuan. Nah, yang pertama tujuannya itu Evan itu bisa menyimpulkan ya tentang perencanaan karir Evan iya dan apa ya yang disesuaikan dengan kondisi pendidikan dan ekonomi keluarga Evan. Terus Evan juga harus mampu menyusun tentang perencanaan karir Evan gitu kan ya, yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan pendidikan iya keluarga Evan. Terus juga yang ketiganya Evan juga harus mampu merumuskan gitu ya, mengatasi mengatasi perencanaan karir Evan yang sesuai dengan pendidikan dan ekonomi keluarga Evan. iya Terus kan Evan tadi bilang ya ke ibu kalau Evan tuh sebetulnya pengen cerita, tapi Evan itu takut gitu iya kan kalau ibu tuh mau bisa membocorkan gitu ya iya atau mungkin nanti takut ibu nanti menyebarkan gitu iya ya rahasia Evan. Nah sebetulnya Evan itu nggak perlu takut ya karena dalam layanan konseling individual ini ada asas-asas juga. Salah satunya itu asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan itu ibu berarti sebagai seorang konselor harus bisa menjaga kerahasiaan kliennya. Jadi apa-apa yang ada dalam konseling individual ini, apa yang kita bicarakan, apa yang kita utarakan, itu sifatnya rahasia dan sudah menjadi kewajiban ibu juga gitu ya sebagai seorang konselor untuk menjaga komitmen itu gitu. iya Jadi ibu harus bisa menjaga kerahasiaannya. iya Terus selain itu ada juga asas-asas yang lainnya gitu ya. Jadi dalam konseling individual itu ada asas yang namanya asas kerahasiaan, kemudian ada asas keterbukaan. iya Jadi dalam asas keterbukaan ini Evan itu harus bisa terbuka gitu ya dalam menyampaikan permasalahan yang Evan alami. iya, Kan biasanya kalau Evan udah tahu ini bersifat rahasia, terus Evan bisa percayakan sama ibu. bisa. Nah, iya kalau Evan udah percaya, biasanya Evan juga harus bisa terbuka gitu Iya ya. Jadi Evan harus bisa untuk terbuka. Terus kemudian yang ketiga ada asas kenormatifan. Jadi apa-apa yang dibahas dalam konseling individual ini kita harus uh, tidak menyalahi norma-norma atau tidak melanggar norma-norma yang berlaku. iya Terus juga yang keempat itu ada asas keahlian. Jadi apa-apa sebetulnya yang kita obrolin di konseling individual itu sudah sesuai gitu dengan kaidah profesional gitu. Jadi harus harus benar-benar diterapkan gitu. Terus juga selain itu ada asas kegiatan. Nah, iya kalau asas kegiatan berarti dalam layanan konseling individual ini Evan juga harus bisa aktif. Selain aktif, Evan juga nanti harus bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan Evan iya sehari-hari. Terus selanjutnya ada asas ini eh, ada asas ini apa sih aduh kekinian gitu ya. oh iya Jadi kalau asas kekinian itu berarti Evan itu harus mengungkapkan permasalahan yang ada di konseling individual ini masalahnya itu masalah yang memang terjadi hari ini gitu, iya bukan masalah yang sebelum-sebelumnya terjadi atau masalah-masa lalu. Jadi enggak iya ya, jadi harus masalah yang saat ini terjadi gitu. Nah, siap, itu ya. Jadi ada pengertian konseling individual, ada tujuannya apa, terus juga ada asas-asasnya. iya Nah, kira-kira Evan sudah paham kan? paham ya Bang. Mm-mm. Kalau misalkan Evan sudah paham,
berarti Evan juga sudah tahu dong nanti Evan itu harus seperti apa di konseling individual ini gitu. Iya. Ya. Nah, jadi Evan nanti Ibu ulas sedikit ya. Jadi Evan nanti harus bisa menceritakan masalah yang Evan alami Iya. secara Evan percaya, Evan terbuka gitu sama Ibu. Terus nanti kalau misalkan apa yang sudah kita obrolkan dalam konseling individual ini, insya Allah tidak akan bocor gitu ya, atau Iya. ini sifatnya rahasia. Siap. Nah, selanjutnya apa Evan sudah siap Siap, Ibu. untuk melaksanakan konseling individual? Siap. Kalau misalkan Evan udah siap, sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu nggak sama Ibu? Oh, mungkin nanti kalau misalkan Evan mau datang ke sini lagi, misalkan mau buat konseling itu bisa, Ibu? Iya, boleh. Kapanpun Evan mau. Kalau misalkan memang tidak ada gurunya gitu ya di jam kosong, nanti Evan boleh kesini lagi Siap. gitu. Ya, jadi kalau misalkan nanti kita sepakati dulu aja ya kegiatan kita kali ini kita akan laksanakan di mungkin kalau untuk saat ini takut nanti Evan ada gurunya ya. Iya, Ibu. Jadi nanti kita konseling individualnya untuk hari ini 1 kali 45 menit dulu aja ya. Siap. Nanti insya Allah kalau misalkan besok Evan nggak ada gurunya, kita lanjutkan kembali. Iya, Ibu. Ya, nah sekarang Evan sudah siap kan? Siap, Ibu. Ya, jadi kalau misalkan Evan sudah siap, Evan boleh, tadi kan Evan udah bilang ya ke Iya. Ibu, sebetulnya Evan lagi merasa bingung, lagi merasa ada sesuatu yang ingin disampaikan ke Ibu. Kalau boleh Ibu tahu, Evan kenapa? Jadi gini, Bu, sekarang, masalahnya itu Evan itu punya masalah terhadap perencanaan karir Evan ya, Bu. Sekarang kan, Evan juga udah kelas 12, sebentar lagi lulus dari SMA. Evan itu ceritanya punya rencana karir untuk kedepannya itu mungkin keinginan Evan aja ya, Bu. Keinginan Evan itu Evan ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Evan pengen kuliah intinya. Tapi, ada beberapa hal yang membuat Evan itu bimbang gitu ya, Bu. Ada beberapa pikiran juga yang membuat Evan itu benar-benar harus kuliah atau enggak gitu. Salah satunya itu kan, melihat dari kondisi ekonomi keluarga Evan juga yang kurang mumpuni jika untuk membiayai Evan lanjut kuliah gitu ya, Bu. Evan juga udah lihat dari keluarga untuk bisa membiayai Evan, mungkin udah lulus SMA aja itu udah alhamdulillah sekali ya, Ibu. Apalagi kan sekarang di keluarga Evan juga ada yang baru masuk sekolah, terus kakak juga yang baru lulus, sekolah sekarang lagi cari kerja atau mau bekerja gitu ya, Bu. Nah, Evan itu bingung, sedangkan Evan itu sudah termotivasi sekali gitu, Bu, sudah punya keinginan yang kuat sekali ingin lanjutkan kuliah. Kemarin juga Evan udah tanya-tanya ke teman, kalau misalkan lulus dari SMA ini mau lanjut ke mana gitu, mau kuliah apa kerja. Nah, kebanyakan dari mereka itu ngejawabnya ingin kuliah gitu, Ibu. Nah, dari situ Evan termotivasi, Evan termotivasi sekali ingin seperti teman-teman Evan, ingin kuliah, lanjut kuliah setelah lulus SMA. Bahkan teman-teman Evan juga udah support Evan gitu buat lanjut kuliah. Tapi juga Evan berpikir lagi gitu, Ibu, karena kondisi ekonomi Evan juga jadi Evan berpikir lagi apa memang Evan harus memaksakan kuliah atau enggak. Toh setelah Evan lihat juga dari keluarga Evan yang Evan tahu belum ada kan Ibu yang jadi sarjana. Nah itu jadi sebuah pikiran juga buat Evan, apa memang harus benar-benar kuliah gitu kan. Atau di keluarga juga gak ada yang jadi sarjana dan mereka juga yang gak jadi sarjana masih bisa kok gitu bekerja sebagai ini, sebagai itu dan hidup membiayai keluarganya gitu ya, Bu. Jadi, Evan itu sekarang jadi bingung gitu, Bu, jadi bimbang dari dua hal tersebut, lanjut kuliah apa enggak gitu ya, Bu. Iya, jadi Ibu juga bisa ngerasain ya apa yang Evan rasain. Pasti di posisi Evan yang memang pengen kuliah gitu ya. Terus juga tapi mungkin di sisi yang lain ekonomi atau apa ekonomi keluarga Evan juga kurang mendukung Iya. gitu ya. Terus juga mungkin dari faktor yang lain juga gitu ya dari Iya. teman-teman. Nah, kalau misalkan tadi Ibu dengar cerita Evan gitu ya tentang perencanaan karir Evan, sebetulnya Evan itu punya kelebihan dan kekurangan gak sih di perencanaan karir Evan gitu misalkan kekuatannya apa gitu ya ke kelemahannya apa gitu yang Evan rasakan saat ini Iya. apa Mungkin
dari kelebihannya Ibu, Mhm. kekuatannya Ibu. Evan itu sudah punya motivasi dari teman-teman dan juga dapat support dari Mhm. teman-teman buat lanjut kuliah gitu. Tapi kelemahan yang Evan miliki itu ya itu salah satunya, karena kondisi ekonomi terus di keluarga juga nggak ada yang jadi sarjana gitu ya, Bu. Jadi nggak ada yang Mmm. lanjut kuliah atau lulus jadi seorang sarjana gitu. Oh iya, jadi sebetulnya Evan tuh apa ya, maksudnya udah punya perencanaan Ya, karir, tapi mungkin, ada kekurangan dan kelebihannya gitu. iya, Mungkin kekurangannya Evan masih bingung karena Evan juga mungkin harus berpikir realistis ya, karena iya, orang tua Evan bukan maksudnya sepertinya gitu ya, kurang mampu. Mungkin itu bisa mhm, terlihat dari Evan, kakak Evan kan tidak kuliah gitu ya, iya, tidak bekerja. Terus tidak kuliah aja, maksudnya teh belum melanjutkan iya, gitu. Tapi mungkin sekarang lagi bekerja gitu ya, iya lagi lagi, mencari kerja. iya, Terus juga tapi di lain sisi di sekolah mungkin teman-teman Evan juga apa banyak yang mau melanjutkan. iya, Apalagi Evan itu kan sekolah di SMA SMA, ya. SMA itu kan sebetulnya prospek kedepannya untuk melanjutkan. Beda dengan SMK yang mmm, SMK itu disiapkannya untuk siap bekerja gitu. Nah, Evan sebetulnya masalah Evan itu ya lumayan ya rumit juga gitu ya. Mungkin di lain sisi Evan pengen kuliah tapi juga bingung apakah kuliah dulu, apakah bekerja dulu iya. gitu. Sebelumnya Evan udah pernah cari-cari referensi belum atau bertanya-tanya kepada kakak kelas misalkan tentang kuliah kuliah juga misalkan kuliah itu seperti apa sih gitu. Mmm, iya sih, Bu, Evan sempet sempet tanya-tanya gitu kan, karena Evan juga udah terlanjur antusias kali, udah excited Mhm. banget pengen lanjut kuliah, jadi Evan udah tanya-tanya. Apalagi sekarang kan kelas 12 itu banyak-banyak ya, di awal Mmm, semester itu banyak dari kampus-kampus, dari iya. masing-masing kampus itu datang ke sekolah buat mempromosikan kampusnya gitu. Jadi Evan juga ikut termotivasi gitu, wah Mhm. ternyata seru nih kayaknya, buat Evan gitu kalau misalkan masuk ini, buat lanjutin pendidikan yang ke lebih tinggi gitu ya, Bu. Evan juga udah cari-cari gitu, kampus dunia perkuliahan itu seperti apa, jurusan-jurusan itu seperti apa gitu. Tapi iya masih jadi bimbang gitu, Ibu, kalau Evan udah Mmm. berpikir kembali tuh jadi agak bingung lagi gitu. Mmm, iya nggak apa-apa gitu ya, justru kan itu juga sebetulnya Evan udah punya motivasi kan, Iya, berarti kan teman-teman Evan juga support gitu ya, iya, maksudnya dalam arti banyak yang mau melanjutkan juga iya, gitu. Nah, kalau Evan perhatiin, emang apa sih yang melatar belakangi orang tua Evan tuh? Misalkan ya yang melatar belakangi Evan sih, yang berpikir Evan itu lebih baik, bekerja aja daripada kuliah gitu. Apakah itu teh memang diungkapkan oleh orang tua Evan atau emang Evan sendiri yang memang merasa gitu tidak mungkin bisa mencapai itu gitu? iya. Itu lebih ke Evan sendiri sih, Bu, karena Hmm. lihat dari kondisi ekonomi keluarga juga Evan jadi berpikir kalau misalkan memaksakan kuliah itu kan tidak mungkin ya, Bu, apalagi Hmm. jika itu biaya dari orang tua. Jadi mungkin Evan lebih baik bekerja aja gitu, buat itu buat ngebantu, kondisi ekonomi keluarga di orang tua gitu ya, Bu. Hmm. Terus tadi Evan juga kan cerita ya kalau di keluarga Evan tuh sebetulnya nggak ada yang sarjana. Iya, Memang Evan sudah benar-benar melihat gitu, sudah betul-betul meneliti dan mengobservasi gitu di keluarga Evan tuh seperti apa. Pernah nggak ngobrol sama ya mama atau misalkan sama ayah atau mungkin Evan juga asli orang tua dua-duanya asli orang sini? enggak sih, Bu, bukan asli sini, cuman mama aja asli sini, kalau bapak aslinya, Jawa Tengah, Ibu, Oh jauh. gitu, Iya. jauh ya. Suka ketemu tapi sama keluarga ayah sama ibu? Enggak sih, Bu, jarang, mungkin setahun Oh, sekali aja gitu. jarang ya gitu. Nah, coba nanti Evan ngobrol deh sama ayah atau sama ibu Iya, gitu ya. Sebetulnya di keluarga Evan tuh ada nggak sih yang sarjana gitu ya? iya, Takutnya kan pemahaman orang tua udahlah ngapain sih kuliah misalkan ya. Toh di iya, keluarga kita juga nggak ada yang sarjana. iya, Apa betul kata-kata itu tuh gitu kan? Hanya untuk membuktikan gitu kan? Maksudnya iya, coba Evan benar-benar belajar deh, Evan teliti gitu kan? Benar nggak di keluarga Evan itu nggak ada yang sarjana? siap. Nah, coba ya, tadi kan Ibu juga ngedengerin gitu ya permasalahan yang Evan ungkapin. Nah, sebetulnya dalam perencanaan karir itu kan ya bisa kita itu melihat betul gak sih di keluarga kita itu tidak ada yang sarjana. Terus betul gak sih di keluarga, maksudnya untuk Evan bisa meneliti tentang perencanaan karir di keluarga Evan itu ya
polanya seperti apa, apakah betul misalkan secara ekonomi kurang, maksudnya Evan bisa menganalisis gitu ya, Iya. dari tiap keluarga itu seperti apa. Nah, kalau misalkan Evan kan nanti bisa tahu juga, keluarga dari ayah itu seperti apa, keluarga dari ibu itu seperti apa. Mmm, Kalau dari ayah itu berapa bersaudara? ada 3 bersaudara Ibu, Oh 3. termasuk Kalau dari ibu? kalau ibu juga sama 3 bersaudara. Oh jadi sama-sama 3 bersaudara gitu Iya. ya. Kalau keluarga ayah itu kerjanya apa biasanya? Kalau ayah kalau ayah dari keluarga itu kurang Kakek sama nenek kurang kerja tahu apa? sih Bu, tapi Oh, kalau misalkan kakek nenek itu setahu Evan, petani, seorang petani. gitu. Iya, jadi kalau tadi Ibu perhatiin gitu ya dari Mas Evan biar Evan bisa lebih menganalisis, coba deh Evan itu cari ini ya apa sih genogram gitu. Jadi Evan coba tulis dulu nanti ya. Kebetulan ini Ibu ada contohnya nih. Eh, Eee, tadi Ibu lagi baca-baca. Nah di sini ya eh, di sini ada contoh genogram ya. Jadi di sini itu genogram itu salah satu desain grafis gitu ya. Jadi Eva nanti bisa tulis dulu di kertas misalkan ya terkait dengan silsilah keluarga Evan itu iya, seperti apa. Terus juga nanti Evan bisa eh, rumuskan misalkan dari keluarga ibu itu seperti apa, dari keluarga ayah itu seperti apa. Nah, kalau di sini kan dicontohin ya misalkan ini itu kan contoh genogram yang sederhana iya, sebetulnya ya, tapi mungkin nanti Evan bisa bisa lebih bikin lagi lebih menarik daripada ini gitu ya. siap, Nanti Evan tolong bikin aja di aplikasi Canva gitu ya. Nah, kalau dalam genogram ini di sini, jadi di sini itu ada keluarga ayah dan keluarga ibu. Jadi di sini ada nenek, ada kakek dari ayah, nenek dari ayah, kemudian kakek dari ibu dan nenek dari ibu. mhm, Nanti Evan juga tuliskan gitu ya kira-kira kakek dan nenek Evan yang dari ayah itu punya anak berapa iya, misalkan ya. Terus juga di sini nanti tuliskan juga ayah dan kakek dan nenek dari ibu itu punya anak berapa. Kemudian nanti Evan turunkan lagi punya Ua misalkan ya. Ua Evan itu punya anak berapa gitu. Terus juga Bibi Evan punya anak berapa iya, dan seterusnya sampai terakhir sampai ke Evan gitu kan. iya, Nanti kan di sini kelihatan ya mama dan ayah itu menikah iya, misalkan terus punya anak berapa gitu ya. Terus juga nanti Evan bisa sebetulnya untuk referensinya Evan juga bisa nanti ngobrol sama mama atau mmm, sama ayah atau mungkin dari sumber yang bisa Evan percaya iya, biar Evan nanti bisa menganalisis kira-kira oh saya itu mau seperti apa gitu kan. Nah, untuk genogram ini, Evan nanti bisa lebih variatif ya. Misalkan Evan kasih tanda kalau di sini kan untuk ayah itu kan pakai simbol yang ini ya, pakai simbol yang kotak untuk iya, laki-laki. mmm, Untuk perempuan ini dikasih tandanya bulat. mmm, Nah, nanti Evan bisa ganti apakah nanti untuk laki-laki pakai gambar, misalkan ya. Lebih bagus lagi mungkin nanti Evan bisa kasih foto gitu ya. iya, Biar lebih jelas, oh iya kan karena jarang ketemu kan siapa tahu lupa oh gitu iya, ya gitu. Nah, atau bisa juga pakai simbol-simbol yang lainnya gitu. Ini mah cuma buat referensi aja nanti Evan ke depannya gitu. Nah, Evan udah paham belum? paham Ibu, Hmm? paham, Iya, jadi nanti Evan bisa tulis dulu ya, atau Evan ngobrol dulu lah sama mama atau iya, sama ayah. Terus nanti Evan apa bikin genogram dulu di kertas buram juga nggak apa-apa. Terus nanti Evan tuangkan aja di dalam Canva. Nanti hasilnya Evan boleh kalau mau di print boleh, iya, atau misalkan jangan tulis tangan lah ya, atau misalkan foto di HP boleh gitu. Tapi sebelumnya Evan udah ngerti belum genogram itu kayak apa? eee, Bawa belum HP-nya? belum sih, Belum. Bawa iya, HP-nya sekarang? enggak juga bawa, Hah? enggak bawa Ibu, Oh nggak bawa ya? iya, Oh ya udah nanti coba Evan googling ya di iya, Google terkait dengan genogram itu contohnya seperti apa iya, gitu ya. Ini ibu sih yang sederhana iya, aja sebetulnya gitu. Iya, udah paham kan ya? udah, Nanti untuk referensi selanjutnya Evan bisa carilah di yang lain gitu. siap, Nah, sekarang Evan kan udah tahu ya tentang permasalahan Evan, iya, terus juga tentang genogram yang akan Evan buat gitu ya. Nah, kira-kira Evan punya kendala nggak untuk membuat genogram ini? kendala itu aja sih Bu mungkin,
tentang si genogramnya sendiri gitu sih, mungkin Evannya yang belum terlalu paham. Kalau Mhm. sekarang mah kan Evan taunya mungkin buat silsilah keluarga aja, tapi belum Ya tahu ya. si genogramnya itu apa gitu. Oh iya, maksudnya Evan masih taunya silsilah keluarga. Iya, yang penting Evan itu, jadi di genogram yang nanti Evan buat ini ya, Evan itu bikin, ya betul sih sebetulnya silsilah keluarga, tapi dalam 3 generasi. Jadi 3 generasi itu berarti bisa dari kakek, nenek, kemudian nanti ke ayah dan ibu Evan. Kemudian nanti Evan juga bisa tuliskan tentang misalkan kakek itu punya anak 4. Tuliskan saja 4-4-nya Siap. misalkan. Atau misalkan di sini juga nanti Evan bisa di yang keluarga kakek ada berapa, misalkan tuliskan. Lebih bagus lagi kalau Evan menuliskan misalkan pekerjaannya apa, Siap. gitu ya. Terus juga tempat tinggalnya di mana, Iya. sekarang kegiatannya apa, misalkan. Jadi dari situ nanti Evan bisa menganalisis gitu kan, kira-kira perencanaan karir Evan itu mau kemana. Siap. Ya, jadi gitu ya Pan. Iya. Nah, untuk kegiatan konseling kita hari ini, kayaknya Evannya juga kan udah ngerti ya. Iya, Terus Ibu. ibu takut ada gurunya ya. Nah kira-kira Evan ada yang mau ditanyakan dulu nggak ke ibu? Itu aja sih Bu, mungkin kalau misalkan buat konseling nanti yang selanjutnya itu bisa hari apa ya? Oh iya, jadi nanti kalau misalkan untuk pelayanan konseling berikutnya, pokoknya Evan kan kita belum menyelesaikan masalah ya. Iya. Jadi nanti Evan coba bikin dulu genogramnya. Iya. Nanti kalau misalkan udah selesai, kalau misalkan besok memang Evan tidak ada gurunya dan masih di kelas, maksudnya di kelas juga free misalkan. Iya. Terus juga ibu juga tidak ada kegiatan, Iya. Evan boleh datang lagi ke sini nanti. Siap. Gitu. Ya kalau misalkan tidak ada yang ingin Evan sampaikan lagi, mungkin untuk layanan konseling kita hari ini dicukupkan dulu ya. Iya, Ibu. Ya, kalau misalkan nanti ada hal-hal yang ingin Evan tanyakan, Evan boleh nanti langsung ke ibu aja. Siap, Ibu. Ya, kalau misalkan tidak ada, ibu cukupkan sekian saja ya. Iya, Ibu. Oke, silakan Evan boleh ke kelas lagi. Iya. Kalau gitu sekarang Evan ke kelas lagi aja, Ibu. Ya. Terima kasih, Ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Evan sini. Ya, Ibu. Kenapa, Pan? Ini Bu mau Evan sini mau lanjutin konseling Evan yang hari kemarin, Ibu. Oh, yang Tentang permasalahan. kemarin. Iya. Oh iya, ayo atuh. Evan mau di mana? Mau di sini apa mau di ruang konseling individu? Di konseling individu aja, Ibu. Ya, ayo atuh yuk. Silakan duduk, Pan. Ya, Ibu, makasih. Evan sebelum kita melanjutkan konseling yang kemarin, Evan tulis dulu daftar hadir di sini ya. Iya. Malahan deh bukunya.
Oke, makasih. Iya, kemarin kan Evan gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, terus nggak ada gurunya sekarang? Nggak ada Ibu, sekarang lagi Iya. jam kos. Ya udah tuh ya, sekarang kita mulai untuk konseling lagi ya. Ya, Kemarin kan Ibu udah ngasih arahannya ke Evan iya Ibu. terkait masalah yang Evan kemukakan gitu. Terus juga Ibu udah kasih masukan buat Evan bikin genogram ya. Ya. Nah, sekarang sebelum kita mau membahas yang lain, coba Evan bisa diceritakan ulang nggak terkait dengan permasalahan Evan yang Evan alami kemarin? Ya, jadi kan masalah yang Evan alami itu kan kemarin sama Evan udah diceritain. Kalau misalkan sekarang itu Evan lagi ada masalah tentang perencanaan karir Evan. Evan kan udah kelas 3 juga sekarang, sebentar lagi lulus, dan mungkin Evan harus merencanakan karir ke depannya gitu kan Ibu. Mm-mm. Nah, Evan itu kan udah merencanakan karir ya Bu. Evan sudah berencana ke depannya Evan ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi gitu Ibu. Mm-mm. Tapi kan ada beberapa kendala yang membuat Evan itu jadi bingung juga gitu Ibu, mau lanjut kuliah atau enggak gitu. Nah, yang salah satu kendalanya itu ada kondisi ekonomi di keluarga Evan juga yang kayaknya kalau misalkan dipikir-pikir itu gak memungkinkan ya Hmm. buat Evan lanjut kuliah. Hmm. Nah, di sisi lain masalahnya juga ada di Evan juga ngelihat juga dari kondisi latar belakang keluarga gitu ya kan Ibu. Di Evan ngelihat di keluarga Evan aja yang sehari-hari Evan lihat gitu. Kan nggak ada juga dari keluarga Evan yang jadi seorang sarjana gitu Ibu. Hmm. Jadi Evan juga berpikir kembali gitu, apa memang mungkin harus gitu Evan lanjut kuliah atau enggak gitu. Tapi di sisi lain, Evan juga, dapat motivasi gitu Ibu dari teman-teman. Evan Hmm. juga udah tanya-tanya ke teman-teman, kalau misalkan udah lulus dari SMA itu mau lanjut ke mana. Nah, kata mereka, kebanyakan dari mereka itu mau lanjut kuliah gitu Ibu. Jadi Hmm. Evan juga, termotivasi gitu sama mereka buat lanjut kuliah, karena mereka juga support, ke Evan buat lanjut kuliah. Tapi itu Ibu yang jadi Evan bingung. Evan lihat lagi, ah, di keluarga aja nggak ada tuh yang jadi sarjana gitu kan, Hmm. kayaknya nggak harus banget gitu buat kuliah Hmm. gitu, Ibu. Orang tuh di keluarga aja yang lain yang nggak jadi sarjana bisa kok, kerja dan lain-lain gitu, Ibu. Hmm. Jadi gitu, Ibu, yang jadi bingung permasalahan Evan gitu. Ya, jadi yang kemarin tuh Evan masih merasa bingung gitu ya Iya, terkait dengan perencanaan karir Evan. iya, Apalagi sekarang Evan udah duduk di kelas 12 gitu kan. iya, Jadi nanti apakah mau kerja, apa misalkan mau kuliah gitu kan. iya, Terus juga kan Evan pasti bingung. Bingungnya tuh kan teman-teman yang lain juga, ibu padahal kan mau kuliah gitu kan ya, iya, bukan mau bekerja. Terus juga apalagi Evan di SMA, otomatis kan pasti dari kemarin-kemarin juga kalau di awal semester 2 tuh untuk kelas 12 kan suka banyak ya iya, dari kampus-kampus gitu ya iya, Ibu, informasi terkait dengan iya terkait dengan perguruan tinggi gitu kan mensosialisasikan seperti apa. Mungkin dari situ Evan juga merasa tertarik gitu ya untuk iya, melanjutkan. Tapi mungkin di lain sisi Evan juga merasa bingung gitu iya, kan Ibu, karena keluarga Evan itu tidak ada yang sarjana gitu kan, iya, terus juga tidak ada yang melanjutkan gitu. Tapi kemarin kan Ibu udah kasih contoh ya, di bawah nggak ya, yang Evan itu ini ya? udah ada di bawah itu. Mhm. Ibu kan kemarin juga udah ngasih contoh ke Evan buat, ngebikin genogram ya, Ibu. Iya. Tapi kan di sini, Ibu juga bikin sebuah kayak simbol ya, Bu, untuk Mhm. membuat pembeda gitu kan. Iya. Kalau misalkan yang pakai kotak ini kan, untuk laki-laki, kalau yang Mhm. perempuan itu kan, bentuknya bulat gitu ya, Bu. Mhm. Evan juga udah bikin sesuai dengan contoh yang Ibu berikan gitu. Mhm. Cuman yang Evan bikin itu cara membedakannya nggak pakai bentuk gitu, Ibu, Evan pakai warna. Oh, Cara jadi nggak pakai simbol? Ya, warna Mhm. kuning itu untuk laki-laki, sedangkan untuk yang pink itu buat perempuan gitu ya, Bu. Nah Jadi di sit jadi bedanya di warna aja? Iya, Ibu. Mmm. Nah di sini Evan juga udah buat genogram yang udah ditugasin ke Ibu kemarin. Gitu. Iya, jadi ini itu sebetulnya ya yang kemarin Ibu kasihin yang Ibu kasih gambar ke Evan itu, sebetulnya ini mah contoh aja ya. Sebetulnya Iya, kan referensinya banyak. iya, Evan bisa cari di Google juga gitu ya. Kalau iya, Evan nge-search tentang genogram, pasti nanti muncul gitu. Ini Ibu kasih contoh cuma karena
kebetulan aja waktu itu ada di ibu gitu ya. Iya. Nah ini kalau di sini memang betul, jadi ini kan, genogram 3 generasi. Di sini diberi simbol, jadi biar biar ketahuan aja gitu kan, kita itu ada di urutan yang paling mana gitu Iya. kan. Terus juga di sini memang betul juga, jadi di genogram ini kita, diberi simbol aja gitu kan. Di sini berarti kan kalau laki-laki dia pakai kotak gitu ya, Iya. kalau perempuan dia, bulet gitu. Iya. Jadi nanti biar tahu nih kira-kira kalau di genogram ini kan misalkan jadi dari 2 keluarga gitu, dari Iya. keluarga ayah dan dari keluarga ibu. Iya, iya. Jadi dari keluarga ayah anaknya berapa gitu Iya. kan, terus siapa aja nanti anaknya lagi gitu. Begitu juga dari keluarga ibu, misalkan, ibu itu nenek berarti ya, Iya. punya anak berapa, terus nanti, anaknya juga punya anak lagi berapa Iya. gitu. Jadi biar nanti kita bisa menganalisis kira-kira seperti apa sih keluarga Evan itu kalau dilihat berdasarkan Genogram. genogram gitu kan. Nah, sekarang kan Evan udah bikin ya, coba Iya. Evan bisa jelasin nggak ke ibu tentang Iya. genogram yang udah Evan bikin? Nah, Mau pakai papan Mbak? ya gini Bu, ini kan Evan itu setelah ngobrol juga sama keluarga, tanya-tanya juga ke orang tua tentang silsilah juga di keluarga Evan gitu, ada Mhm, siapa aja. Nah, selama ini kan Evan tuh tinggal di sini ya Bu, di Wanayasa, di sana yang ada di Wanayasa itu sama keluarga dari ibu gitu Bu. Jadi mhm, kakek dari ayah mama Evan gitu ya Bu. iya, Jadi kebanyakan juga orang-orang dari keluarga sini itu yang Evan tahu cuman segitu aja. mhm, Ternyata setelah Evan tanya-tanya tuh ada juga keluarga dari jauh, Bu. Jadi keluarga dari, ayahnya bapak Evan gitu. mmm, Tapi karena Evan, eee, jarang ketemu sama mereka, jadi Evan nggak tahu gitu, hampir lupa malah Ibu, karena iya, emang jauh gitu Ibu, mereka kebanyakan di Jawa mhm, Tengah gitu Ibu. Dan mungkin masih ada juga yang lain gitu, yang nggak di Jawa Tengah, yang lebih iya, jauh lagi. Nah, jadi kalau misalkan dilihat itu, di sini ada kakek Evan ibu ya? dari ibu, Mhm, di sini ada kakek Adam. Kakek Adam itu lahir pada tahun 1945. Nah, beliau mhm, itu nikah sama Nenek Sarah. Nah, Nenek mhm, Sarah itu lahirnya juga sama pada 1945. mhm, Setelah mereka menikah itu, mereka punya anak, Ibu. Nah, mmm, salah satunya itu Mama Evan, namanya Ibu Rini. mhm. Terus ada juga, Uwa Evan berarti, Om berarti, Om Om, Agus. mhm. Nah, Om Kalau Agus ini kan Mama Evan berarti kalau lihat dari sini anak pertama ya? iya, Mhm, kalau sini berarti lihatnya ke Om berarti Ibu. Om mhm, Agus, ini adiknya Mama Evan, iya, nikah sama, Uwa bukan Uwa berarti Ibu kalau Bibi, iya, Bibi Sinta. iya, Berarti nikah sama Bibi Sinta itu pada tahun 2000, pada tahun 2000. iya 2000 Iya. ya? Terus ada anak ketiga dari kakek sama nenek itu, ada Bibi Heni. Bibi Heni itu Mmm, nikah sama Om Daryo pada tahun 2005. iya. Nah, kalau di sini, eee, Mama berarti kan Evan dari sini ya? ya dari Kalau mama yang itu, dari Bapak punya anak berapa? nah kalau dari bapak punya anak 3 juga sama. Nah, kalau Mmm, dari bapak itu ada kakek namanya kakek Ahmad. iya, Beliau lahir pada 1939. Terus nikah sama nenek Nina. mhm. Kalau nenek Nina lahirnya pada 1945. Dua-duanya seorang petani, Ibu. Oh Iya, petani, jadi mereka nikah, punya 3 anak. Nah, anak mmm, pertama ada Uwa Rahmat, anak mhm, kedua ada Uwa Deni, nah yang anak ketiga baru Bapak Evan. iya. Uwa Rahmat nikah sama Uwa Tapi itu Sri. berarti Kakek, ayah asli orang mana? Kalau ayah asli orang Jawa Tengah, Ibu. Oh Jawa Tengah, Ya, jadi jarang ketemu berarti ya? Kakek iya, sama nenek berarti di sana ya? iya, jadi Mmm, jarang ketemu. mhm. Jadi kalau ketemu juga paling cuma setahun sekali, Bu, pas Oh lebaran, lebaran. Iya. iya, Nah, di sini Uwa Rahmat nikah sama Uwa Sri pada tahun 1988, punya anak 3. mhm, Nah, kalau Uwa Deni nikah sama Uwa Ani pada 1991, sama punya anak 3 juga. Terus ada Bapak Evan, nah Bapak Evan itu nikah sama Mama, punya anak 3 juga. Yang mhm, pertama ada Kakak Evan, Kak Laura, mhm, Evan sama adik Evan yang sekarang kecil, mhm, Leon gitu, Ibu. mhm, Nah, kalau Kak Laura sekarang, lulus SMA, dia kerja sekarang, Ibu. mmm, Nah, kalau
kan yang Epan tahu itu cuman dari keluarga ibu aja ya, Bu, yang dari mama aja yang di Mhm. sini. Yang Epan tahu cuman anaknya, Bibi Sinta sama Om Agus, anaknya Mhm. Om Dario sama Bibi Heni. Nah, anaknya Om Agus sama Bibi Sinta itu punya anak 3 juga sama. Yang pertama Mhm. ada Firdaus, Ismail, sama Irwan. Nah, jadi Ibu kalau kalau kakek Epan dari pihak Dari bapak, bapak, dari ayah ya? dari ayah itu punya anaknya Mhm. 3 sama kayak yang dari pihak mama. Cuman kalau yang dari kakek Ahmad ini anaknya laki-laki semua, Ibu. Nah, Mmm, kalau yang dari mama, dari kakek Adang, iya. anaknya 3 tapi laki-lakinya 1, perempuannya 2. Jadi sama 3 tiga bersaudara, 3 bersaudara Iya. ya? Nah, Iya. terus di sini kan ada, Adiknya adiknya mama. Mama Epan, ada Mmm. Om Agus yang nikah Mhm. sama Bibi Sinta pada tahun 2000. Nah, mereka itu punya anak 3 juga sama. Mhm. Yang pertama ada Firdaus, dia Mhm. kerja jadi Satpol PP gitu, Ibu. Mmm. Terus ada Ismail. Nah, kalau Iya. Ismail itu dia berwirausaha. Nah, Mmm. kalau Irwan itu bekerja itu kalau nggak salah di pabrik gitu ya. Mhm. Terus ada adik dari mamanya juga, yaitu Mmm. adik bungsu, jadi Bibi Heni. Iya. Bibi Heni itu nikah sama Om Daryo pada tahun 2005, punya anak 3. Yang pertama ada Yogi. Nah, Yogi itu sekarang, magang di BNI gitu, Ibu, lagi magang kerja Mmm. di BNI. Yang kedua ada Yoga. Nah, kalau Yoga itu masih SMA sama kayak Evan. Terus ada Dahlan yang terakhir. Nah, kalau Dahlan itu, SMP, baru masuk SMP. Mhm. Nah, kalau itu kan, anak cucu-cucu yang lain gitu dari keluarga, Keluarga kakek dari mama gitu, mama Bu, ya? kakek Adan. Nah, Mhm. sekarang kalau dari pihak ayah, ada dari anak pertama dari kakek Ahmad itu kan ada Uwa Rahmat sama Mhm. Uwasri gitu, Mhm. nikah pada tahun 1988. Nah, Mhm. kalau, Uwa Rahmat itu jadi honorer gitu, pekerjaannya sebagai Oh, honorer gitu. mhm. Iya. Iya, sama Tapi tinggal di Jawa Tengah juga enggak? Iya, kalau Warahmat sama Uwais itu sekarang kalau nggak salah itu di Bangka gitu, Bu, di Bangka Belitung. Jadi jarang ketemu juga Iya, ya? jarang ketemu juga. Malah kalau misalkan lebaran juga mungkin jarang Nggak ketemu. sempet ya? Iya, nggak sempet, paling cuman dari jarak jauh aja, video call Mmm. gitu, Ibu. Jadi bener-bener jarang ketemu sama keluarga Iya. dari ini. Jadi Evan juga nggak tahu, terus nggak terlalu akrab sama mereka. Mhm. Nah, Rahmat sama Uwais itu punya anak 3 juga. Yang Mhm. pertama ada Adimas. Nah, kalau Adimas itu kerja di BUMN. Nah, jadi di sini itu Ibu, se Epan kira gak ada yang jadi sarjana, tapi setelah tahu Adimas kerja di BUMN, kan kalau kerja di BUMN itu minimal harus S1 ya, Ibu. Mhm. Berarti Adimas ini udah lulus kuliah gitu, udah jadi Iya. sarjana. Mmm. Ternyata ada gitu, Ibu, yang udah jadi Mhm. sarjana di keluarga Epan itu. Nah, itu si Adimas, Mhm. anaknya dari Warahmat. Warmat. Terus anaknya Muhammad yang kedua itu ada Teh Sani, tinggal di Mesir itu kayak pesantren gitu, Ibu, pesantrennya jauh di Dapat Mesir. beasiswa gitu ya? Iya, Mmm. kalau anak yang ketiga dari Uwar Rahmat sama Uwasri itu ada, Teh Ira, Ibu. Nah, Mhm. Teh Ira itu sekarang, dia Masih pesantren, SMA berarti ya, ya pesantren? SMA, setingkatnya SMA sama Evan, tapi dia itu pesantren, Ibu. Dia Mmm. pesantren sekarang di Gontor. Mhm. Nah, Oh. terus ada juga anak kedua dari kakek Ahmad itu adiknya Uwa Rahmat, yaitu ada Mhm. Uwa Deni. Nah, Uwa Deni itu nikah sama Uwa Ani pada tahun 1991, punya anak 3, Ibu. Mhm. Nah, anak tiganya itu 2 laki-laki, 1 perempuan. Yang pertama itu ada Dan, sekarang ada Dan itu bekerja di pabrik, tapi dia juga bekerja sambil kuliah gitu, Ibu. Nah, Mhm. yang kedua ada Arif. Kalau Arif sekarang sama, setingkat sama Evan, tapi dia itu SMK, Ibu, bukan di SMA. Mmm. Nah, yang selanjutnya ada Fani. Nah, kalau Fani itu masih SMP, Ibu. Masih SMP Iya, ya? masih SMP kalau Fani. Mhm. Nah, kalau udah dari Wadehni itu langsung ke ya itu tadi, Bu, langsung Ke Bapak Evan, ayah langsung Evan ya, ya? langsung ya itu Mmm. nikah sama Mama. Kalau itu Denny sama Wani bekerja dua-duanya apa gimana? Iya, kalau Wadeni sama Waani itu sama kayak Ayah Epan gitu ya, Bu, mereka wira swasta. Nah, Mmm. jadi setelah Epan tahu keluar Silsilah gitu silsilah ya? keluarga itu,
Jadi Evan itu ternyata emang benar gitu Ibu, kalau misalkan dari keluarga pihak ibu gitu, kalau yang ini dari kakek Adam sampai ke Dahlan itu Ibu, kalau dari Mhm. sampai ke Dahlan itu ternyata emang benar, kalau dari mereka itu nggak ada yang jadi sarjana gitu Ibu. Mhm. Yang sekarang sehari-harinya Evan tahu itu, ternyata emang nggak ada yang jadi sarjana. Tapi ternyata ada yang jadi sarjana, tapi keluarga dari pihak ayah Evan gitu Ibu, Mmm. yaitu ini, si Adimas. Adimas itu kerja di BUMN kan Ibu, otomatis Mhm. dia juga udah sarjana. Mhm. Nah, jadi setelah Evan tahu, silsilah keluarga ini, Evan juga, agak termotivasi lagi buat perencanaan karir Evan, tapi Evan juga masih bingung gitu Ibu. Iya. Kan kalau ayah Evan juga wira swasta ya, Bu, kan nggak Mhm. mungkin juga kalau lihat, Evan membiayai Evan buat lanjut kuliah Kuliah. gitu ya, Bu. Apalagi Kakak Evan juga nggak kuliah kan ya? Iya, sekarang kakak Evan juga nggak kuliah. Terus Evan bingungnya gimana selain dari kondisi ekonomi setelah Evan melihat gitu ya, terus Evan juga, apa ya, mengobservasi mungkin ya dari keluarga Iya, Evan gitu kira-kira, Evan tuh mau ke mana gitu. Nah bingungnya itu karena setelah Evan gimana, apakah karena memang mungkin Evan deketnya sama mamah ya, iya, jadi kayaknya mungkin taunya keluarga dari Evan tuh ya semuanya nggak ada yang kuliah gitu iya, ya. iya, Terus juga taunya pada pada berwirausaha, mungkin karena kan kalau keluarga dari mama mah deket gitu ya, deketnya iya, karena kan satu tempat tinggal dengan iya, Evan gitu. Tapi mungkin kalau dari keluarga ayah mah karena jarang ketemu, jadi Evan kurang informasi juga gitu ya. iya. Tapi setelah Evan melihat dari genogram ini gitu ya, dari hasil yang sudah Evan buat, Evan itu masih bingungnya di mana di, maksudnya di keluarga yang mana gitu. Nah, kalau Evan itu bingungnya kan dari ini, Bu, dari keluarganya Warahmat sama Wadeni. Nah, Mmm. Evan itu kan termotivasinya lebih Mhm. ini, lebih termotivasi lagi setelah lihat Adimas yang kerja di BUMN. Dia berarti udah lulus S1, udah lulus Mhm. kuliah sarjana. Evan juga jadi lebih termotivasi setelah tahu hal tersebut, tapi Evan juga kan langsung berpikir kembali gitu, "Oh, ayah seorang wira swasta kan nggak mungkin kalau memaksakan membiayai Evan kuliah." Mhm. Tapi setelah lihat lagi Evan dari keluarga Uwaden itu ada anaknya si Ada dan ini, Mhm. dia itu bekerja, tapi bekerjanya itu sambil kuliah gitu, Ibu. Nah, itu Evan juga jadi lebih menimbang-nimbang lagi gitu, Ibu, "Oh, kayaknya bisa," gitu. Mhm. Jadi bingungnya itu di antara ini aja Ibu, dari keluarga ini, dari keluarganya Mmm, Warahmat sama keluarganya Uwadeni itu. iya. Kalau berarti kalau keluarga dari ayah Evan mah rata-rata kalau kakek nenek kan seorang petani ya. Iya, Kalau anaknya ada yang ada yang berwirausaha, ada juga iya, yang jadi honor gitu ya, guru iya, honor. Tapi ternyata tanpa sepengetahuan Evan, mungkin Evan tahu si Ua ini punya anak 3, tapi iya, mungkin karena jauh dan jarang bertemu, jadi Evan nggak tahu kalau ternyata di keluarga si ayah dari ayah juga ada yang, kuliah gitu iya, ya. Nah gitu, terus juga kalau di keluarga ibu, kakek sama nenek juga kan bukan sarjana berarti ya, iya, bukan dari keluarga yang, mampu lah ibaratnya iya. gitu. Nah nanti, setelah Evan melihat ini gitu ya, setelah Evan mengobservasi, kira-kira, eee, Evan mau menerapkan yang mana dalam perencanaan karir Evan? Nah, Kalau misalkan kan pasti di antara kedua ini iya, ada ada positif dan negatifnya, iya, atau mungkin ada kekurangan dan kelebihannya. iya, Nah, setelah Evan pertimbangkan, kira-kira, apa, kelebihan dan kekurangannya itu lebih condong ke mana gitu? iya. Kalau eee, kalau udah Ivan pikir-pikir lagi ya Ibu, Mhm. udah Ivan pikir dan Ivan timbang juga, Evan itu kayaknya lebih condong ke keluarganya Wadeni gitu ya, Bu. Jadi Mmm. Evan mungkin lebih termotivasi sama Adimas itu buat Mhm. jadi lebih, serius lagi mau kuliah. Tapi ternyata setelah lihat keluarganya si Wadeni itu, Evan jadi berpikir lagi, "Oh, kayaknya emang bagus deh Evan kuliah." Tapi mungkin lebih baik kayak si Ada dan ini kuliah sambil kerja. Jadi Mhm. Evan itu membiayai uang kuliah Evan itu dengan Evan kerja sendiri gitu ya, Bu, sambil bekerja sama kayak si Ada dan ini gitu ya, Bu. Iya. Jadi mungkin kalau, pertimbangan Evan karena dari keluarga ini dari 2 keluarga ini gitu ya, maksudnya kan kalau misalkan Evan langsung kuliah mah,
Evan juga harus berpikir realistis gitu Iya mungkin ya, iya. kalau melihat dari keluarga Evan sendiri, melihat kondisi ayah, apalagi kakak Evan juga enggak kuliah Iya gitu kan. Jadi kayaknya mungkin Evan itu lebih cenderung ke keluarga yang dari Wadeni gitu ya, iya jadi biar bisa kuliah sambil bekerja iya gitu. Tapi mungkin kalau di sini juga bukan berarti nggak bagus sebetulnya ya. Mungkin iya Evan juga pengennya lebih fokus di kuliah iya, gitu kan, Ibu. langsung kuliah. Tapi kalau melihat dari kondisi ini mungkin Evan juga akan berpikir ulang gitu Iya ya, untuk apakah untuk bekerja atau untuk kuliah. iya, Ibu. Itu ya, Van. Iya. Iya. Nah, setelah Evan melihat ini gitu ya, eh mana ya? Kayaknya udah deh segitu, udah ininya mah. Jalan. Jabatan atau pekerjaan yang menjadi isu. Jadi kan udah menemukan gangguan dukungan. Oh ini aja deh. Setelah orang menambah durasi. Iya. Jadi kan tadi ya dari Evan kan udah menentukan gitu ya kira-kira perencanaan karir Evan yang lebih condong itu kemana. Iya Nah, coba ya sekarang Evan juga kan udah paham berarti kan ya nantinya teh mau mau seperti apa iya gitu kan, mau kemana gitu. Jadi nanti Evan tinggal aplikasikan saja gitu kan. iya Berarti tidak ada yang tidak mungkin gitu kan. iya Terus juga ternyata di keluarga Evan juga ada kok yang sarjana iya gitu. Tugas ibu di sini juga kan cuma membantu Evan apa ya mengobservasi gitu kan, meneliti benar gak sih di keluarga Evan itu ada yang sarjana atau yang tidak. iya. Berarti sekarang Evan kelihatannya udah menemukan Iya, Ibu. solusi ya Udah punya dari solusi masalah. mungkin untuk ke depannya. Ya. Jadi kalau misalkan Evan sudah punya solusi, berarti sekarang kita udah masuk tahap akhir ya. Iya Nah kalau misalkan Evan dari kegiatan kemarin ya sama iya. hari ini, kira-kira kalau Evan ngelihat dari hasil genogram ini, apa sih kesan dan pesan Evan setelah menulis ini gitu? Ya. Evan itu kan kalau sebelum Evan datang konseling ke ibu ya Bu, sebelum melakukan bimbingan konseling, Evan kan, bingung gitu Ibu, masih bingung berat lah gitu ya Bu, Mm-mm. tentang perencanaan karir Evan untuk kedepannya kayak gimana, lanjut kuliah atau enggak gitu, atau mungkin kerja aja atau gimana gitu kan. Tapi setelah Evan, eee, bimbingan konseling sama ibu gitu kan, Evan jadi bisa lebih memantapkan perencanaan karir Evan ke depannya gitu, Ibu. Evan kan Hmm. asalnya bingung mau kuliah apa enggak, mau kuliah apa kerja, tapi setelah dipikir-pikir, kerja aja sambil kuliah gitu ya, Bu. Iya. Ya kan bisa aja begitu, karena kan di keluarga Evan juga ternyata ada yang udah jadi sarjana, terus emang juga ada, yang bekerja sambil kuliah gitu kan, Mm-mm. kayak Dadan. Jadi ada Dadan aja kuliah sambil kerja bisa gitu kan, masa Evan enggak gitu kan. Mm-mm. Jadi setelah Evan melakukan bimbingan ini Evan jadi lebih bisa memantapkan perencanaan karir Evan untuk ke depannya aja sih, Bu, itu. Hmm. Ya. Nah, tadi ya kan Evan udah diceritain ini semuanya ya. Nah, Evan bisa ceritain nggak kekurangan dan kelebihan mereka gitu dalam perencanaan karirnya? Maksudnya kan pasti kayak Adimas, Tesani, Ira gitu ya. Pasti kan mereka itu juga punya hambatan, punya Iya punya apa ya, punya kendala gitu dalam perencanaan karirnya. Apalagi kan kakek nenek ayah Evan juga berarti kan seorang petani gitu ya. Evan pernah nggak sih bertanya gitu kan? Evan kan menulis ini berdasarkan hasil Evan bertanya gitu kan, iya mengobservasi. Nah, pasti kan Evan tahu gimana sih kendala-kendala dari Evan nanya nggak gitu tentang kendala, tentang kalau kekurangan, kelebihan gitu di keluarga Arahmat sama Adeni gitu, iya Wadeni gitu. iya. Evan juga udah bertanya-tanya gitu ke kendalanya, jadi ini tuh gimana, terus kelebihannya apa, kekurangannya apa gitu. Evan juga udah bertanya-tanya gitu, Ibu. Nah, kalau Evan kan nanyanya lewat ayah ya, lewat bapak, Mm-mm. terus bapak juga yang nanya langsung ke Uwa Rahmat, terus ngobrol gitu kan. Nah, jadi ada juga beberapa kendala kayak Adimas itu yang dulunya waktu kuliah mungkin kan, Uwa Rahmat sama Uwa Sri juga kan hanya honorer Ibu, terus Mm-mm. anaknya 3.
Jadi Mhm. memang benar-benar agak sulit gitu buat ngebiayai Adimas buat lulus kuliah itu emang benar-benar sudah alhamdulillah sekali gitu sekarang Adimas Mhm. lulus kuliah S1 terus kerja di BUMN. Ya mungkin kekurangannya itu Ibu pas kuliah itu banyak kendala mengenai biaya Adimas, tapi mungkin karena setelah lulus sisi positifnya Adimas bisa bekerja di BUMN. Nah, Mhm. terus juga ada Teh Sani sama Teh Ira yang sekarang Teh Sani tinggal di Mesir, mesantren di sana. Kalau Teh Ira sekarang mondok di Gontor. Mhm. Mereka juga dulunya ada kendala gitu Ibu tentang biaya juga buat kan kalau mesantren juga butuh biaya ya Ibu. Dan biayanya mungkin juga nggak kecil gitu. Tapi setelah mereka berusaha terus-terus katanya tuh akhirnya bisa. Terus juga sekarang Adimas yang udah bekerja di BUMN itu juga bisa lebih membantu gitu Ibu. Mhm. Kata Warhamat itu bisa lebih membantu Teh Sani sama Teh Ira biaya mereka buat pesantren itu jadi lebih kebantu sama Adimas gitu. Terus ada juga kendala dari Wadeni gitu Ibu. Mhm. Wadeni juga dulunya sempat katanya gak setuju gitu kalau Adadan bekerja sambil kuliah apalagi Adadan kan sekarang bekerjanya di pabrik Ibu, jadi Mhm. kata Waden itu capek gitu, Mhm. takut kuliahnya gak fokus. Iya Jadi benar. setelah Eva tanya, "Oh iya juga, terus gimana?" Kata Waden juga, tapi kalau misalkan Adadannya mau aja, ya sok gitu. Terus Adadan itu kerja dan ternyata emang benar kata Adadannya langsung, bekerja sambil kuliah itu capek katanya, capeknya emang Mmm. benar-benar capek. Karena kan ada dan itu kuliah dari hari Senin sampai Jumat, bekerja hari Senin sampai Mhm. Jumat. Terus hari Sabtu Minggunya itu kuliah, jadi emang dalam satu minggu itu nggak kurang istirahatnya gitu. Jadi emang benar-benar capek. Dan terus ada dan juga nanya kalau misalkan Evan eh, nanti setelah lulus kuliah kerja aja gimana gitu, gak usah sambil kuliah kayak ada dan katanya capek gitu. Tapi kan setelah Evan pikir-pikir lagi, Evan mau kuliah jadi kayaknya emang benar-benar Evan mau bekerja sambil kuliah aja gitu Ibu. Terus kata dan juga ya udah sok aja kayaknya gitu Ibu. Yang penting mungkin Evan bisa manage waktu Iya, gitu benar. ya. Tapi bener sih, jadi mungkin menarik juga ya di si Warahmat sama Uwasri. Jadi walaupun mereka sebagai honorer gitu ya Iya, pekerjaannya, tapi mereka ini apa sih mau mau menyekolahkan iya, anak-anaknya gitu ya. Terus juga kan ternyata si Adimas itu kerja di BUMN. Terus juga mungkin kan betul juga nanti nanti ke depannya Adimas ini bisa membantu Sani, adik-adiknya lah ya iya, untuk sekolah ataupun juga kuliah gitu. Nah itu mungkin ya mungkin seperti yang Evan udah ungkapin ya. Jadi iya, kelemahannya mungkin si keluarga si Arahmat ini, si Uwa Rahmat ini secara ekonomi, tapi iya, mungkin kekuatannya dia juga udah punya anaknya yang udah bekerja gitu. iya, Jadi bisa membantu adik-adiknya yang lain. iya, Mungkin itu juga sangat menginspirasi gitu ya, iya. pola 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 berpikir Evan, perencanaan iya, perencanaan karir merekanya gitu kan. Terus Evannya juga jadi bisa iya gitu, jadi bisa merubah pola pikir Evan juga bahwa ternyata keluarga Warahmat juga sangat menginspirasi. iya, Terus juga di keluarga Wadeni juga ya berarti. iya, Di sini kan Wadeni juga sebetulnya punya kekurangan dan kelebihan. Tadi iya, kan seperti Evan bilang, mungkin kekurangannya juga bisa capek kalau kuliah sambil bekerja gitu. Tapi ternyata di sini eh, asalkan Evan bisa manage waktu, Evan bisa karena Evan gimana ya? Mungkin dalam hati Evan juga sebetulnya bukan mau Evan gitu ya iya, sambil bekerja ya pengennya mah fokus kuliah. iya, Tapi mungkin melihat kondisi keluarga Evan gitu iya, kan, jadi tidak akan memungkinkan gitu. Coba nanti Evan juga ya, selain dari melihat dari pengalaman keluarga Evan atau saudara-saudara Evan yang lain, Evan juga bisa nanti berkonsultasi sama ibu atau yang lain. Mungkin iya, nanti kan bakal ada banyak beasiswa dan yang lainnya. siap, Berarti di antara perencanaan karir yang tadi Evan sudah jelaskan, iya, di antara keluarga Evan mungkin ya dari pihak ayah dan pihak ibu, mungkin Evan cenderungnya ke pihak ayah gitu ya. Karena iya, mungkin di pihak ibu kan tidak ada yang sarjana iya, gitu ya, tidak ada yang kuliah gitu, tapi ternyata di keluarga ayah ada. iya, Nah dari situ juga sebetulnya Evan juga sudah bisa memutuskan kalau kata ibu Maya, jadi Evan iya, sudah tahu perencanaan karir Evan itu mau kemana. iya, sudah.
Nah, baik, tadi kan Evan udah jelasin ya, Evan Iya. mau merencanakan karir Evan berdasarkan mungkin Evan terinspirasi dari keluarga Ua, dari ayah Iya. ya, dari Ua Deni sama Ua Ani, gitu ya. Nah, sekarang gitu ya, berarti kan Evan sudah bisa menentukan gitu ya perencanaan Iya. karir Evan. Gimana sekarang Evan udah lega? Iya, Ibu. Alhamdulillah udah lega sekarang, udah bisa lebih memang benar-benar udah bisa lebih memantapkan lagi gitu ya, Bu. Jadi Evan udah gak bingung Mm-mm. lagi nanti kalau udah keluar SMA mau kemana gitu. Jadi Evan udah Mm-mm. punya pilihan sendiri. Oke, nah sekarang ya eh kita isi dulu ya instrumen evaluasinya. Siap. Nah, Evan bawa pulpen nggak? Nah itu Aduh. aja. Oke. November. Udah selesai Pan? Satu lagi ya. Iya. Nah.
Jadi gini, Evan kalau yang ini, Evan baca dulu petunjuknya. Yeah. Yang ini, terus ini kan udah ada ya petunjuk pengisiannya. Berarti kalau ini Evan cuma kasih tanda checklist aja di yang iya atau tidak. Siap. Ya udah ya. Nah, kalau yang selanjutnya bukan yang ini deh. Enggak. Langsung ke sini. Nah, kalau ini tentang lembar kepuasan Evan gitu ya dalam layanan konseling individual ini seperti apa. Evan tulis dulu identitas Evan. Terus di sini ada petunjuknya. Jadi sini juga sama, cuma checklist aja. Nanti pilih aja sangat puas, puas, tidak puas, atau sangat tidak puas. Yeah. Evan tulis dulu di sini. Ya. Nah, kalau yang selanjutnya ini kan instrumen evaluasi ya, evaluasi hasil di layanan konseling individual. Di sini seperti yang tadi ya. Jadi Evan isi dulu identitas Evan. Terus juga nanti ada petunjuk pengisiannya. Jadi kalau di sini mah beda sama yang tadi. Kalau tadi mah kan dicek, sama sih ya di checklist, cuma mungkin ini ada keterangannya. Jadi satu di sini tuh apa gitu. Nah, kalau di sini kan satu itu berarti sangat tidak sesuai gitu ya. Sangat tidak sesuai, tidak sesuai. Berarti kalau 3 itu sesuai, 4 itu sangat sesuai. Jadi Evan pilih berdasarkan petunjuk ini gitu ya. Oh. Nah, itu masih nyambung ya ke belakang. Oke, Evan, tadi kan kita udah membahas bersama-sama ya terkait dengan masalah Evan, terus juga Evan udah buat genogram,
terus juga Evan udah mengisi lembar evaluasi. Nah, untuk, rencana, kegiatan kita selanjutnya, kalau misalkan Evan nanti masih merasa, ada sesuatu yang belum terselesaikan, mungkin nanti kita akan dilanjutkan dengan konseling individual berikutnya. Iya. Tapi kalau misalkan memang Evan sudah merasa terselesaikan, ya berarti sudah selesai gitu Iya. ya, kalau misalkan Evan. Nah, harapan Ibu juga nanti Evan setelah kegiatan ini, setelah layanan konseling individual ini, Evan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari Evan, Iya. gitu. Semoga Evan bisa menerapkannya ya. Siap, Iya. insyaallah bisa. Iya, kalau misalkan sudah, Evan ada yang mau disampaikan lagi nggak ke Ibu? Nggak ada sih Bu, mungkin mau ngucapin terima kasih aja buat Ibu mungkin karena udah bisa membantu masalah Evan tentang perencanaan karir Evan gitu. Ya, ya nggak apa-apa ya. Sebetulnya Ibu senang gitu kalau misalkan Evan mau ke sini, nggak harus nunggu dipanggil, Iya. nggak harus nunggu yang lainnya. Apalagi kalau Evan lebih inisiatif datang ke sini gitu ya. Kalau misalkan tidak ada yang mau ditanyakan, takut nanti ada gurunya ya. Iya. Evan boleh ke kelas lagi aja. Ya. Kalau Evan sekarang berangkat lagi aja. Iya. Makasih Bu udah Iya, dibantu. sama-sama. Semangat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.